Daniel sendiri punya nama, artinya adalah Elohim. L-nya itu Elohim. Elohim adalah hakim. P untuk memudahkan tentang keberanian, belajar dari keberanian Daniel ini. Yang pertama, dia adalah seorang yang punya purpose, berani, berketetapan hati untuk hidup di dalam kebenaran. Di Daniel pasal 1 ayat 8 dikatakan, namun Daniel berketetapan dalam hatinya bahwa ia tidak akan menajiskan dirinya dengan makanan dari santapan raja atau dengan anggur minuman raja. Dia meminta kepada kepala sida-sida istana agar dia tidak menajiskan dirinya. Nah, sudah perhatikan di sini, ketika dia ada di dalam pembuangan, dia punya tujuan hidup yang jelas. Aku nggak mau hidup najis. Aku mau hidup benar. Lalu dia berketetapan hati untuk tidak makan santapan raja dan minum anggur, dan dia tidak takut untuk menolak. Mari kita melihat sekarang, itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru, ada sosok yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah teladan yang paling sempurna. Apakah Yesus adalah pribadi yang bersalah? Lihat di Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Kata Tuhan Yesus. Dia mengucapkan hal itu. Siapakah di antaramu yang dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Dan orang mencari kesalahannya, tetapi tidak menemukan. Bahkan Pilatus sendiri pernah berkata di Matius 27 ayat 24, aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Jadi Pilatus menyebut Yesus itu adalah orang benar. Kamu sendiri yang akan menanggungnya. Yesus adalah a man of purpose. Satu sosok yang punya purpose yang jelas untuk hidup di dalam kebenaran. Di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, Yesus telah dicobai dalam segala sesuatu, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia hidup benar sesuai purpose daripada Bapa. Nah, sekarang kita melihat perjanjian lama Daniel. Kita melihat perjanjian baru teladan yang sempurna Yesus. Sekarang kita orang percaya, bagaimana purpose kita? Sebagai orang percaya, Roma pasal 3 ayat 26 dikatakan, supaya nyata bahwa Tuhan itu benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus, saya, saudara, percaya kepada Yesus, engkau menjadi orang benar. Di dalam Yesus, statusmu itu adalah orang benar. Bukan karena perbuatanmu, tetapi karena perbuatan Yesus. Karena perbuatan Yesus di atas kayu salib, semua yang percaya kepada Yesus menjadi orang benar. Status saudara adalah orang benar, dan itu anugerah. Nah, setelah terima anugerah, menjadi saints, menjadi orang benar, apa boleh hidup sembarangan, melakukan kesalahan? Tidak demikian. Grace bukan hanya menjadikan kita orang benar, tetapi grace itu menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dalam Yesus, kita ini orang benar, dan kita dituntun di dalam kebenaran. Kebenaran dalam hal apa? Baik di dalam berpikir, berkata, bertindak, dalam hati, dalam penyembahan, berani, punya tujuan yang benar. Yang kedua adalah, P yang kedua, Daniel ini a man of principle. Dia berani punya prinsip. Di Daniel pasal 5 ayat 17, lalu Daniel menjawab di hadapan raja, biarlah hadiahmu menjadi milikmu sendiri. Berikanlah hadiahmu kepada orang lain. Meskipun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan menafsirkan artinya kepada raja. Dia mau dikasih pemberian-pemberian, dia menolak. Prinsip hidupnya bukan uang, tetapi Tuhan. Nah, saudara-saudara, prinsip hidup kita apa? Ketika diiming-iming harta, tahta, cinta, berani saudara punya prinsip? Enggak. Bukan menjadi orang yang tidak punya prinsip, atau menjadi orang yang plin-plan. Jangan jadi anak Tuhan yang bisa dibeli pakai uang. Tidak akan aku meninggalkan Yesus demi pernikahan, demi kesehatan, demi uang.
Tidak akan. Mari kita lihat Yesus. Di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-28 berkata begini, karena itu Yesus berkata, dan aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, melainkan apa yang diajarkan Bapa kepadaku, itulah yang kukatakan. Ini prinsip yang luar biasa. Melakukan kehendak Bapa. Taat sampai mati. Sempat difitnahkan gila. Sebagai pemimpin yang difitnahkan. Lalu yang merasa suci meninggalkan dia. Tetapi yang punya prinsip tetap setia, tidak akan goyah. Itu Yesus sampai mati di kayu salib. P yang ketiga sekarang. A man of prayer. Dia dilarang untuk berdoa, tetapi dia tetap berdoa. Dia dihambat untuk berdoa, tetapi dia tetap berdoa. 3 kali sehari ia berdoa. Ini menunjukkan satu karakter dalam dirinya, sebuah ketergantungan pada Tuhan. Dan dia mengucap syukur. Dia tahu bukan hanya dia meminta, tetapi dia tahu menghargai apa yang telah Tuhan beri. Ada sebuah gratitude yang dia punyai, rasa syukur. Berani berdoa dimanapun, kapanpun, di depan siapapun, dalam keadaan apapun. Bahkan dalam tekanan, ancaman, tetap dia berdoa. Tidak goyah iman percayanya pada Tuhan. Yesus ternyata ketika dia berada di bumi sebagai manusia 100%, Yesus adalah juga berani berdoa. Sebelum dia mengambil keputusan, dia berdoa dulu. Bukan hanya ketika dia mau ngambil keputusan, tetapi dia berdoa sebelum beraktivitas. Beranilah untuk berdoa. P yang terakhir. Daniel adalah a man of power. Berani karena punya kuasa. Menjadi pribadi yang berani karena memiliki kuasa dari roh yang luar biasa itu yang ditaruh Tuhan padanya. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhan Yesus, teladan yang sempurna. Ternyata Yesus juga adalah a man of power. Daniel di perjanjian lama punya power karena Roh Kudus dan dia memiliki kuasa itu. Perjanjian lama Daniel, perjanjian baru Yesus, sekarang zaman now, zaman anugerah. Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, bagi dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi di dalammu itu ada power loh. Ada kuasa loh saudara. Kata kuasa di Efesus pasal 3 ayat 20 itu dalam teks aslinya adalah dunamis. Dunamis. Diterjemahkan sebagai strength, power, ability, power for performing miracles. Wow, saudara, di dalammu itu ada kuasa Roh Kudus, kuasa untuk perform mujizat, kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, karena kita nggak sadar, seringkali kita merasa powerless, padahal engkau itu powerful. Di dalammu itu ada Roh Kudus. Siapapun yang percaya Yesus itu Tuhan, itu tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Jadi ketika semua saudara ini bisa mengaku Yesus itu Tuhan, itu karena ada Roh Kudus di dalammu. Dan itu adalah kuasa. 4P, keberanian orang percaya. P yang pertama adalah purpose, berani untuk hidup dengan tujuan jelas. Aku orang benar, oleh anugerah, bukan hidup sembarangan, dituntun untuk dalam kebenaran. Yang kedua, aku orang yang punya prinsip. Aku berani punya prinsip. Tidak tergantung tentang siapa atau bagaimana. Tetapi prinsipnya adalah prinsip firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi a man of prayer. Berani berdoa. Saya percaya saudara, orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah pasti beda. Dan yang terakhir adalah P, power. Berani karena engkau punya kuasa. Biarlah melalui saudara akan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan.
nama Bapa dipermuliakan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Menyembah-Mu Yesus, memuliakan-Mu Tuhan. Engkau yang memegang masa depan kami, Engkau yang menjamin kehidupan kami penuh harapan, penuh keberhasilan. Memuji-Mu, memuliakan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.